Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Rune part yang ke-20. Di part sebelumnya, ujian Tempest Thunder berhasil ditamatkan. Dan di part kali ini, Dongse akan mengunboxing reward dari sistem yang sudah berhasil dia dapatkan. Terus Dongse juga akan memilih Universitas Rune Warrior yang akan dia masuki. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Dongse tiba-tiba tersadar di sebuah tempat yang tidak dia ketahui. Lalu dia menyadari sesuatu. Muncul notifikasi misi sistem menyelamatkan netizen sebanyak mungkin. Dan Dongse berhasil menyelamatkan 2731 netizen. Kemudian sistem mulai menghitung reward misi yang telah diselesaikan sama Dongse. Aku berhasil menyelamatkan 2731 netizen. Oh, mungkin sistem menghitung semua peserta yang selamat setelah aku berhasil menghancurkan titik pusat outbreak-nya, ucap Dongse. Padahal total semua peserta itu ada 2.900-an. Tidak kusangka 200 orang lebih meninggal dalam insiden ini, batin Dongse. Kemudian Dongse menerima banyak reward dari sistem, seperti Rune Spirit Medicine tingkat menengah sampai atas. Lalu ada juga 5 buah Mystery Box. Karena Rune Spirit Dongse sudah 100%, sekarang reward Rune Spirit Medicine tingkat rendah dihapus sama sistem. Saat ini Dongse mendapat buff 6%. Jika Dongse meminum Rune Spirit Medicine tingkat menengah ke atas, itu artinya buffnya akan meningkat jauh lebih kuat lagi. Dengan kekuatan sistem, sebenarnya Dongse bisa memulihkan diri secara instan. Tapi hal itu bisa membuat orang lain curiga. Jadi Dongse tidak menggunakan kekuatan sistem untuk memulihkan diri. Tiba-tiba tubuh Dongse mulai memudar. Kenapa ini coy? Teriak Dongse. Dan bam! Dongse langsung tersadar. Dia berada di rumah sakit. Dan sudah ada Mbak Firefox di sampingnya. Mbak Firefox, ini di mana? Tanya Dongse. Akhirnya kau bangun juga, bocah sialan. Kau itu nggak sadarkan diri selama 2 hari tahu, ujar Mbak Firefox. Mbak Firefox menjelaskan kalau selama 2 hari ini Dongse mendapat perawatan dari dokter. Tubuh Dongse mengalami kelelahan karena pertarungan jangka panjang. Selain tembakan sniper di paha Dongse, nggak ada luka fatal yang lain. Di sisi Dongse, dia masih mengkhawatirkan kondisi pulau Tempest Thunder. Bocah kampret, kau tenang saja. Setelah kau menghancurkan titik pusat outbreak, pihak militer bisa mengatasi sisanya dengan mudah, ujar Mbak Firefox yang membuat Dongse cukup senang. Daripada mengkhawatirkan outbreak, ada satu hal lain yang perlu kau khawatirkan, ucap Mbak Firefox. Apa tuh Mbak? Tanya Dongse. Karena performa luar biasamu saat di pulau, pasti banyak pihak universitas yang menginginkanmu buat masuk ke universitasnya, terang Mbak Firefox. Dongse cukup senang karena bisa masuk ke universitas yang dia inginkan. Tapi Mbak Firefox bilang, jangan puas hanya dengan itu. Dengan kondisimu sekarang, kau bisa mengambil keuntungan dari universitas itu. Kau bisa minta beasiswa, rune kristal setiap bulan, terus minta diajari sama dosen yang cantik, dan masih banyak lagi. Pokoknya manfaatkan hal ini sebaik mungkin, imbuh Mbak Firefox. Tanpa mengetok pintu dan salam, rombongan dari pihak universitas langsung masuk ke kamar Dongse. Lulu, apa-apaan tatapan mereka itu? Kayak orang nagih utang anjir, batin Dongse. Dongse, gabunglah ke universitas penelitianku. Mending gabung ke Thunder Military Academy-ku nak. Universitas mereka berdua itu ampas. Mending gabung ke universitas Hijinku nak. Begitulah ajakan ketiga dosen universitas ini. Wanjir, mereka baik banget kayak sales pinjol kalau lagi mau pencairan, batin Dongse.
Kalian bertiga ini dosen, berhentilah bersikap kayak sales pinjol, tegas penguji Yanji. Sontak ketiga dosen ini langsung mengubah sikap mereka. Dongse, kau gabung saja ke alma materku, Universitas Silverdown. Di sana itu enak tahu, ucap penguji Yanji mode sales. Haduh, seperti yang disarankan Mbak Firefox, aku harus memanfaatkan momen ini dengan baik, batin Dongse. Kemudian Dongse usul untuk menuliskan keuntungan-keuntungan apa saja yang akan dia dapatkan di universitas itu. Dongse akan masuk ke universitas yang paling menguntungkan baginya. Pak Tua Botak dan Tante Kyu juga setuju dengan usulan Dongse. Mereka semua pun langsung berlomba-lomba menuliskan keuntungan untuk Dongse. Singkat cerita, Dongse pun menerima proposal keuntungan dari semua dosen itu. Jadi ini rasanya jadi siswa berprestasi dan diinginkan sama seluruh universitas di Manhwa ini, batin Dongse. Kemudian Mbak Firefox mengusir para dosen ini, karena Dongse masih harus beristirahat. Dongse, pokoknya pilih Universitas Jidao, tegas Pak Tua Botak. Dasar orang tua sialan, memaksakan keinginan mereka pada anak remaja seenak jidat, umpat Mbak Firefox. Mbak Firefox, aku bingung nih, ada saran gak? Tanya Dongse. Tapi sayang, Mbak Firefox nggak pernah masuk ke Universitas Rune Warrior, makanya nggak bisa memberikan banyak saran. Tapi Mbak Firefox menyarankan untuk pergi ke tempat yang penuh dengan monster. Emang ada ya universitas yang dipenuhi monster? Tanya Dongse. Bukan universitas, tapi maksud Mbak Firefox adalah alam liar. Tapi sebelum melakukan itu, Dongse harus lebih giat berlatih supaya bisa menjadi lebih kuat. Mbak Firefox pun pamit membiarkan Dongse istirahat. Dia mengingatkan kalau upacara penutupan ujian Tempest Thunder dimulai besok. Dongse harus mempersiapkan diri. Singkat cerita, keesokan harinya upacara penutupan ujian Tempest Thunder sudah dimulai. Penguji Yanji akan memulai sambutannya. Tapi sebelum itu, pada tahun ini lebih dari 200 peserta tewas akibat insiden outbreak lubang cacing. Maka dari itu, penguji Yanji mengajak semua orang untuk mengheningkan cipta sejenak buat memberikan penghormatan terakhir untuk mereka. Dongse dan teman-temannya pun juga terlihat sedang mengheningkan cipta dengan serius. Kalian semua sudah mengeluarkan kemampuan terbaik dalam menghadapi krisis kemarin. Di mataku, kalian adalah Rune Warrior sejati. Jadi tegakkan kepala kalian dengan bangga, tegas penguji Yanji. Yeah! Teriak si gendut sipit. Nggak pakai lama, penguji Yanji langsung mengumumkan pemenang dari ujian Tempest Thunder ini. Tidak lain dan tidak bukan, pemenangnya sudah pasti Dongse. Sontak para netizen di sana dengan sukacita memberikan ucapan selamat pada Dongse. Makasih kalian semua, ucap Dongse. Di sini Dongse juga mendengar kabar kalau Ye Tiancheng sudah dibawa ke pengadilan Rune Warrior dan mendapat hukuman penjara selama 20 tahun. Kenapa kau cuma diam di sana, Dongse? Ayo naik kemari. Kau harus memberi sepatah dua patah kata, ucap penguji Yanji. Dongse pun mengiyakannya dan berjalan ke atas panggung. Dia mulai curhat tentang masa kecilnya saat dia tidak bisa apa-apa selain merasa putus asa karena kedua orang tuanya dibunuh sama Rune Beast. Dan kemarin, Dongse merasakan perasaan putus asa yang sama ketika masih kecil. Tapi sekarang berbeda, dirinya sudah jadi Rune Warrior, makanya dia berusaha mati-matian melindungi mereka yang lemah. Aku tahu perasaan sedih dan putus asa yang kalian rasakan. Kehilangan keluarga, saudara, teman, dan orang-orang terdekat kita. Hari ini aku berjanji tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Aku akan bertambah kuat dan akan melindungi mereka yang lemah, teriak Dongse. Ketua Dongse, ucap si Lulu, si gendut sipit, dan Zongki. Tidak kusangka dia punya masa lalu yang kelam.
Pantas saja dia bisa sekuat itu, batin Tang Yu. Penguji Yanji memuji Dongse. Dirinya menantikan perkembangan Dongse di masa depan nanti. Kita sudahi dulu bagian bawangnya. Sekarang pilihlah universitas yang kau inginkan, ucap penguji Yanji. Ketua Dongse pasti memilih Thunder Military Academy. Dia bisa menjadi letnan jenderal di masa depan nanti, ucap Zhongqi. Pasti ketua memilih Universitas Jidao, universitas nomor 1 di Manhua ini, ujar Lulu. Pak tua botak ini sangat berharap supaya Dongse mau masuk ke Universitas Jidao. Aku selalu kalah gercep sama Sukyu, tapi kali ini aku yang akan menang, batin Pak tua botak. Di laptop, Tante Qiu sedang melihat status dari Bai Xiaoxi, adiknya Dongse. Sekarang tentukan pilihanmu Dongse, ucap penguji Yanji. Dongse pun berjalan ke arah Pak tua botak dan Tante Qiu. Pak tua botak udah seneng. Aku pilih Universitas Qiyao, tegas Dongse. Dongse, Universitas Jidao mampu memberimu keuntungan 10 kali lipat dari Universitas Qiyao. Kau pasti diguna-guna sama Sukyu kan? Teriak Pak tua botak. Guna-guna gundulmu, aku hanya menjalankan bisnis rahasia dengannya, terang Tante Qiu. Aku nggak peduli, kau pasti pakai ilmu hitam. Tidak akan kubiarkan Dongse masuk ke universitas lain selain Jidao, tegas Pak tua botak. Penguji Yanji langsung menenangkan Pak tua botak. Sebenarnya Universitas Jidao dan Qiyao itu adalah satu. Pak tua botak masih bisa menemui Dongse dan membimbingnya di Universitas Qiyao. Tiba-tiba penguji Yanji terlihat keheranan. Satu dengkulmu, statusnya kan tetap Universitas Qiyao. Pencapaian apapun yang dia peroleh akan diklaim sama Universitas Qiyao, ucap Pak tua botak yang mulai depresi. Maafkan aku Pak Bokuan, jujur Li aku ingin gabung ke Universitas Jidao, tapi aku sudah punya janji sama Tante Qiu, jadi maafkan aku ya, ucap Dongse. Ternyata Tante Qiu sudah melakukan kontak lebih awal dengan Dongse. Emang beneran gercep tante kita ini. Dirinya menjelaskan kalau Universitas Qiyao berbeda dengan universitas lain. Mereka hanya merekrut para monster. Tentunya monster yang dimaksud di sini adalah mereka yang memiliki kualifikasi untuk menjadi Rune Warrior rank S. Karena kondisi perekrutan yang keras, makanya Universitas Qiyao hanya punya kurang dari 100 mahasiswa per tahunnya. Jadi jumlah dosen di sana lebih banyak dari mahasiswanya. Kupastikan kalau kau akan mendapatkan dosen terbaik yang mampu membantumu berkembang lebih jauh lagi, terang Tante Qiu. Di sisi lain, Dongse mulai yakin dengan Universitas Qiyao-nya Tante Qiu. Tapi Dongse punya beberapa kondisi yang ingin dia sampaikan. Tante Qiu akan menyanggupinya selama Dongse mau gabung ke Universitas Qiyao. Pertama-tama, Dongse menjelaskan kalau dirinya punya adik perempuan yang merupakan seorang tamer. Bai Xiaoxi, dia kan masih 8 tahun. Dari mana kau tahu kalau dirinya itu tamer? Dan apa dia ini sudah awaken? Tanya Tante Qiu. Dongse pun menceritakan kalau saat di part 3, Xiaoxi bisa mengendalikan bayi Rune Beast. Kalau Tante Qiu nggak percaya, Dongse menyuruhnya untuk nonton dulu part 3 alur cerita Raja Rune. Sebenarnya Dongse ingin membawanya ke Universitas Qiyao. Dongse juga berharap supaya Tante Qiu mau membimbingnya. Langsung merekrut 2 murid sekaligus, dan salah satunya adalah seorang tamer yang masih berusia 8 tahun. Beruntung sekali diriku ini, batin Tante Qiu. Setelah dipikir-pikir, Tante Qiu pun mengiyakan permintaan Dongse. Mendengar itu, Dongse pun langsung merasa senang. Selamat bergabung di Universitas Qiyao, Dongse, ucap Tante Qiu sambil berjabat tangan sama Dongse. Lalu panel berpindah di sebuah kota. Ada seseorang yang sedang melihat siaran live streaming Dongse di YouTube Manhwa Period.
Berani sekali kau membuat anak angkatku Yetianceng masuk ke pengadilan Rune Warrior. Lihat saja, akan kubuat kau merasakan rasa sakit yang lebih pedih daripada kematian. Orang ini bernama Do Jiu, seorang rune sniper rank A, wali dari Yetianceng. Kemudian panel berpindah ke hotel pelabuhan Tempest Thunder. Sekarang Dongse sudah pulih total, padahal tanpa bantuan kekuatan sistem, tapi tubuhnya mampu pulih sendiri dengan cepat. Dongse udah nggak sabar, dia ingin segera membuka hadiah reward yang dia dapatkan dari sistem. Berikut beberapa reward yang Dongse berhasil dapatkan. Kalau rune spirit medicine-nya aku minum semua, berapa banyak ya levelku akan naik? Batin Dongse. Nggak pakai lama, Dongse langsung meminumnya. Level, rune spirit, dan stat lainnya naik secara drastis, bahkan membuatnya naik tingkat sampai puncaknya Rune Warrior rank E. Rune efisiensi naik menjadi 270%. Itu artinya kekuatan rune skillnya Dongse akan dibuff menjadi 2,7 kali lipat. Dengan ini, Kapten Poison Wolf bukanlah tandinganku. Hahaha, ucap Dongse. Oh iya, ada reward yang belum ku unboxing. Ayo langsung kita unboxing, batin Dongse. Rune armor rank E yang dia dapatkan adalah Wind Armor. Efeknya adalah kebal terhadap semua serangan yang dikategorikan sebagai rank F. Bahkan ada efek tambahan untuk meningkatkan movement speed sebesar 10%. Lalu muncul notifikasi kalau rune efisiensi memberikan efek ke semua rune item yang digunakan sama Dongse. Itu artinya saat menggunakan Wind Armor, movement speed Dongse meningkat menjadi 27%. Lalu hadiah yang dia dapat dari Mystery Box juga nggak kalah keren. Beda jauh sama Mystery Box yang dijual di toko-toko online. Yang pertama ada Eye of Judgment, rune sniper rank D yang dilengkapi sama thermal scope. Bahkan punya 3 jenis peluru, yaitu penetrasi, berserker, dan cyclone blast. Selain itu, sniper ini juga punya 3 slot rune skill. Yang kedua adalah Blazing Fire Sword, rune sword rank D yang mengeluarkan tebasan api. Pedang ini mempunyai 2 slot rune skill. Yang ketiga ada Fortification Medicine, penjelasannya nanti. Yang keempat ada rune skill rank E, Rapid Shoot. Efeknya kayak Inspire, meningkatkan attack speed sebesar 300% selama 5 detik. Yang kelima dan terakhir ada Blaster Slash, rune skill rank D. Efeknya bisa mengeluarkan 10 tebasan energi yang bisa mencapai jarak 10 meter. Dengan rune efisiensiku yang sekarang, maka durasi dari Rapid Shoot akan meningkat menjadi 8 detik. Terus untuk Blaster Slash membuat Dongse bisa mengeluarkan 27 tebasan pedang energi yang bisa mencapai jarak 27 meter. Dongse penasaran dengan Fortification Medicine. Efeknya adalah mengunci status dalam periode waktu tertentu. Dengan meminum ini, Dongse kebal terhadap efek yang menurunkan stat. Tapi item ini hanya bisa digunakan oleh Rune Warrior rank E ke bawah. Saat ujian Tempest Thunder, Dongse merasa kalau perkembangannya melambat. Tapi waktu yang dihabiskan di ujian Tempest Thunder berhasil terbayarkan dengan hadiah yang diberikan sama sistem. Sekarang waktunya Dongse buat pulang dan bertemu dengan adik lolinya lagi. Kemudian ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum Bang Dongse, kami mau pamit nih, ucap si gendut sipit. Waalaikumsalam, aku akan sangat merindukanmu Ndut, balas Dongse. Si gendut sipit memutuskan untuk mendaftar ke Thunder Military Academy, Tangyu ke Universitas Jidao. Zongki dan Lulu juga sudah menentukan universitas mana yang akan mereka masuki. Kita kan satu kota, sekali-kali hangout bareng boleh kan ketua? Tanya Lulu dengan malu-malu. Tentu dong, balas Dongse. Si gendut sipit juga nggak mau kalah. Dia juga akan main ke distrik Kingxi sebelum upacara penerimaan dimulai.
Dongse pun langsung mengajak si gendut sipit buat berburu ke alam liar. "Aku ini mau main Bang Dongse, bukan nyari mati," ucap si gendut sipit. Tiba-tiba ada yang memanggil Dongse dari kejauhan. Ternyata Bos Keking udah datang ke pelabuhan Tempest Thunder. "Siapa onesan glamor ini? Pacarnya Bang Dongse kah?" ujar si gendut sipit yang lagi sakne. Dan dawar, para bawahan Bos Keking langsung menembakkan konverti dan mengucapkan selamat pada Dongse. "Kau membuatku malu, Bos Keking. Dan ada apa Anda kemari?" tanya Dongse. Bos Keking mau menjemput Dongse sekalian membuat kontrak dengan Dongse. Kontrak itu menyatakan kalau siapa saja yang memprovokasi Dongse, maka orang itu secara langsung juga memprovokasi Purple Gold Consortium. Gila, ternyata nggak hanya itu. Bos Keking juga membiayaiku sebesar $150.000 setiap bulan dan akan meningkat 20% setiap tahunnya, batin Dongse. Dirinya merasa kalau ini terlalu berlebihan, tapi Bos Keking sudah yakin sama Dongse. Semua yang dia keluarkan untuk Dongse itu sudah setimpal dengan keuntungan yang akan dia dapatkan dari Dongse di masa depan nanti. Dongse pun setuju dan langsung menandatangani kontraknya. "Pesawat pribadiku udah siap, yuk pulang," ajak Bos Keking. "Hati-hati Bang Dongse, jujur li aku iri denganmu karena dijemput sama onesan cantik kayak Bos Keking," ucap si gendut sipit sambil nangis. "Sabar Ndut, kau pasti akan mendapat cewek cantik juga, dan kita masih bisa reunian lagi," terang Dongse. "Aku kan ke Universitas Jidao, jadi kita masih bisa saling bertemu," ujar Tangyu. "Bye-bye semuanya," ucap Dongse. Singkat cerita, panel berpindah di pelabuhan Tempest Thunder. Mbak Firefox memanggil Dongse dari arah pesawatnya Bos Keking. Mereka pun langsung take off dan terbang kembali ke distrik Kingsi. Dari pesawat, Dongse dan Mbak Firefox melihat pemandangan Pulau Tempest Thunder. Lalu Bos Keking memberikan sebuah botol aqua dan menyuruh mereka berdua untuk rileks di dalam pesawat. Karena sudah melewati masa-masa sulit, sekarang Dongse pasti sangat merindukan rumah. Dongse pun mengiyakannya. Dia nggak sabar buat segera pulang ke rumah. Bos Keking lalu menyindir tempat tinggal Dongse dan Xiaoxi yang kecil dan udah nggak layak. Dirinya menawari Dongse untuk pindah ke area perumahan elit. Dengan senang hati, Dongse menerimanya. Tapi Dongse menyadari kalau Bos Keking ingin dia melakukan sesuatu untuknya. Bos Keking senang karena Dongse orangnya peka. Apa yang Bos Keking ingin Dongse lakukan bukanlah sesuatu yang besar, tapi tingkat kesulitannya lumayan sulit. Misi seperti apakah yang akan diberikan Bos Keking sama Dongse? Tapi sayang sekali, Raja Run akan kembali hiatus dalam jangka waktu yang tidak bisa ditentukan. Tapi kalian tenang aja, Dongse akan kembali kalau chapter di manhwanya udah agak banyak. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Terus jangan lupa level upkan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.